Assalamualaikum Ibu Irma. Salam Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Baik Bu Irma, sebelum kita mulai sesi coaching kita, nanti ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Irma. Pertanyaan ini berkaitan dengan sesi coaching yang akan Ibu laksanakan hari ini. Nah, apakah Ibu siap dan bersedia? Saya siap dan bersedia Ibu. Baik Ibu, pertama-tama mari kita diskusikan terkait dengan unsur penilaian, di mana saya sebagai observer akan memantau percakapan antara Ibu sebagai coach dan coach nantinya, apakah sudah sesuai dengan alur perintah. Baik Ibu. Kemudian yang kedua, Ibu Irma, saya akan melakukan penilaian kepada Ibu Irma sebagai coach, apakah sudah mampu menyusun pertanyaan-pertanyaan tersebut, sehingga coach nantinya akan mudah memahami dan menjawab pertanyaan dari Ibu Irma sebagai coach. Baik Ibu. Nah, kemudian saya juga akan memantau cara Bu Irma untuk menciptakan suasana nyaman sehingga coach tidak merasa tertekan selama sesi. Saya juga perlu memastikan sesi kali ini sesuai dengan prinsip-prinsip dengan coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan bagaimana cara Ibu Irma sebagai coach dan memaksimalkan potensi dari si coaching. Baik Ibu, saya paham dengan penjelasan Ibu. Baik Bu Irma, karena Ibu sudah memahami penjelasan saya, sebelumnya saya akan memulai pertanyaan yang sudah kita sepakati sebelumnya. Yang pertama, apa kompetensi yang akan Ibu Irma kembangkan dari sesi coaching kali ini? Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Adapun kompetensi yang ingin saya kembangkan pada sesi ini adalah yang pertama, saya ingin menjadi pendengar aktif. Kemudian saya ingin mengasah kemampuan saya untuk menyusun pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang didapatkan dari penjelasan atau cerita. Baik Ibu Irma, jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan pada sesi kali ini adalah menjadi pendengar aktif dan mengasah kemampuan untuk merumuskan pertanyaan yang berbobot ya Ibu Irma. Iya, benar sekali Ibu. Kalau kompetensi spesifik yang ingin Ibu kembangkan dari dua kompetensi tadi, apa ya Ibu? Saya rasa kemampuan spesifik yang ingin saya kembangkan pada sesi ini adalah kemampuan untuk merumuskan pertanyaan yang berbobot Bu. Karena saya rasa kemampuan ini sangat krusial dalam proses coaching. Dengan kemampuan ini, saya akan lebih mudah menggali penjelasan mendalam dari coaching dan menuntun coaching untuk menemukan solusi terbaik bagi permasalahannya. Baik Ibu Irma, penjelasan yang sangat baik sekali. Kemudian untuk pertanyaan terakhir ini Ibu Irma, seperti yang kita ketahui pada setiap sesi coaching tentu ada tujuan yang ingin dicapai. Nah, apa kira-kira indikator yang tercapainya tujuan dari sesi coaching kali ini Ibu Irma? Baik Ibu, indikator tercapainya tujuan dari sesi coaching kali ini yaitu saya sebagai coach mampulah menemukan permasalahan dari cerita coaching. Kemudian saya juga mampu mendengarkan dan menanggapi coaching secara aktif. Dan yang terakhir, saya mampu memberikan solusi-solusi alternatif, kemudian solusi terbaik dari permasalahannya. Kemudian untuk coaching, indikator tercapai tujuan yaitu coaching merasa didengarkan dengan tulus tanpa merasa dihakimi, diberikan ruanglah untuk menemukan solusi dan merasa diberikan pencerahan dari permasalahannya. Baik Ibu Irma, terima kasih atas jawaban dan penjelasannya yang sangat jelas dan juga terstruktur. Mungkin sampai di sini dulu sesi pra-coaching kita. Semoga sesi coaching antara Ibu Irma dengan coaching berjalan lancar dan tujuan dari sesi coaching kali ini dapat tercapai. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan dan arahannya ya Bu. Tentu Ibu Irma, sampai jumpa di sesi coaching kali ini. Ya, terima kasih Bu, sampai jumpa. Sampai jumpa. Oke, selamat pagi Bu Ance. Apa kabar Bu hari ini Bu Ance? Selamat pagi Bu Irma, kabar baik Ibu. Tapi saya
merasa bingung sebenarnya ini Bu. Oh, ada apa Bu Ance? Apa yang membuat Bu merasa bingung? Iya Ibu, begini, ada murid saya, Lulu. Dia tidak mau lagi berteman dengan murid saya yang lainnya yang bernama Risma, karena Risma menghilangkan pulpen Lulu, dan ternyata pulpen itu adalah pulpen kesayangannya Lulu. Itu Ibu. Nah sebenarnya Lulu, Risma sudah berusaha untuk menggantinya, dan saya pun sudah berusaha untuk mendamaikan mereka berdua, tapi ternyata saya lihat Lulu tetap marah gitu Ibu, dan tidak mau lagi berbicara dengan Risma gitu. Jadi saya juga merasa sangat tidak enak melihat gambar ini Ibu, dan agak mengganggu juga ke dalam pembelajaran saya. Itulah yang membuat saya bingung Ibu, karena saya melihat persahabatan mereka juga akhirnya jadi rengsap seperti itu. Iya, saya mengerti. Kehilangan teman bisa menyakitkan memang ya bagi murid kita. Mari kita coba untuk mengidentifikasi masalahnya lebih dalam ya. Menurut Ibu, apa ya yang membuat Lulu itu sangat marah kira-kira? Iya Bu, kalau yang saya perhatikan, pulpen itu memang sangat berharga buat Lulu, karena pulpen itu adalah hadiah dari ibunya. Begitu yang Lulu sampaikan kepada saya. Jadi mungkin itu yang membuatnya sangat marah ketika Risma menghilangkannya. Saya tahu kan hadiah dari orang tua itu kan sangat berharga ya Bu ya. Nah mungkin begitu juga lah yang dirasakan oleh Lulu gitu. Hadiah dari orang tua yang dicintainya gitu kan. Jadi saya bisa paham gitu mengapa Lulu begitu marah kepada Risma. Tapi saya juga masih bingung gitu Bu. Karena saya yakin Risma juga tidak bermaksud untuk menghilangkannya seperti itu. Baik, rupanya pulpen itu memiliki nilai sentimental yang tinggi bagi Lulu ya, karena mungkin pulpen itu hadiah dari orang tuanya. Jadi itu yang membuat Lulu sangat marah ya. Oke, jadi apa ya yang sudah Ibu coba lakukan untuk memperbaiki situasi ini? Ya, saya sudah memanggil Risma itu. Saya menyarankan Risma untuk membeli pulpen yang sama atau setidaknya yang mirip begitu ya Bu ya, dan mengembalikannya kepada Lulu sambil juga minta maaf seperti itu Ibu. Tapi dia tetap tidak mau menerima Bu. Lulu masih tetap saja marah seperti itu. Saya juga sudah mencoba berbicara dengan Lulu, dan saya juga mewakili Risma. Mungkin dengan saya minta maaf, ikut minta maaf atas kesalahan Risma, Lulu mau begitu kan Bu ya, memaafkannya. Tapi ternyata usaha saya tetap tidak berhasil Bu. Jadi itulah yang semakin membuat saya bingung seperti itu Ibu. Saya paham Bu Ance. Jadi meskipun Ibu sudah menyarankan Risma untuk mengganti pulpennya, itu tidak cukup ya kan mengembalikan pertemanan mereka. Oke, marilah kita coba pikirkan rencana lain. Apa ya yang menurut Ibu bisa Ibu lakukan untuk menunjukkan kepada si Lulu bahwa Risma itu benar-benar menyesal dan ingin memperbaiki hubungan mereka? Oh iya Bu ya. Saya sih baru terpikir ini ya Bu ya. Mungkin Risma bisa ya meminta maaf kembali dengan menuliskan surat. Kadang kan mungkin dengan kata-kata melihat Risma pun Lulu sudah males begitu kan Bu. Mungkin dengan surat ketika membaca dia bisa lebih tersentuh hatinya seperti itu ya Bu ya. Dan Risma pun bisa kan dengan mudah mengekspresikan permintaan maafnya melalui surat, dan surat itu nantinya akan disampaikan kepada Lulu seperti itu. Dan dengan surat juga nanti saya mungkin bisa membimbing Risma memilih kata-kata yang bisa mengekspresikan gitu, rasa bersalahnya, minta maafnya kepada Lulu, dan menggambarkan kembali bahwa persahabatan mereka itu berharga buat Risma seperti ini. Yang bagus tuh Bu Ance. Memang surat itu bisa menjadi cara yang baik saya rasa untuk mengekspresikan perasaan Risma dengan lebih jelas ya kan. Kemudian apa yang mungkin Risma ingin sampaikan dalam surat itu kira-kira? Yang pasti saya ingin nantinya akan mengarahkan Risma untuk apa ya, dalam suratnya itu nantinya Risma yang pasti harus minta maaf gitu ya Bu, yang pertama, dan sungguh-sungguh karena sudah menghilangkan pulpen kesayangannya Lulu seperti itu Bu. Dan kemudian Risma juga nanti akan saya arahkan untuk menuliskan bahwa ia tidak bermaksud sama sekali untuk melakukan
mengatakan kepada Risma bahwa Risma itu sangat merindukan persahabatan mereka supaya kembali lagi seperti dahulu, seperti itu Bu. Dan saya ingin Lulu tahu bahwa Risma itu sangat menghargai persahabatan mereka, karena dulu tuh mereka tuh bersahabat baik Bu, dan sangat erat seperti itu. Dan saya harap melalui surat itu juga Risma bisa menceritakan kembali momen-momen persahabatan mereka, sehingga mungkin Lulu bisa tergerak hatinya hingga bisa memaafkan Risma. Baik Bu Ance, ya itu memang dalam surat suatu pesan yang tulus ya, bisa diekspresikan melalui surat. Tapi apa ya langkah berikutnya yang bisa Risma ambil untuk memastikan dulu mengerti bahwa Risma benar-benar menyesal untuk menghilangkan konten? Mungkin saya akan memberikan masukan kepada Risma setelah menulis surat. Sebaiknya surat itu tetap diserahkan secara langsung, tetap berbicara dulu secara langsung, mengajaknya bicara kepada Lulu, mengajak Lulu bicara, sehingga Lulu bisa melihat bahwa Risma memang benar-benar serius ingin meminta maaf, dengan contoh dengan menunjukkan ekspresi wajah yang penuh rasa bersalah, dengan sedih, ada suara yang putus, mungkin, dan mudah-mudahan Lulu bisa memahami. Bagus sekali Bu ya. Mungkin berbicara langsung itu dengan Lulu, si Risma itu bisa menunjukkan bahwa Risma itu sering merasa ingin meminta maaf. Iya. Bagaimana ya kalau kita buat rencana itu dan kapan ya kira-kira waktu yang tepat untuk memberikan surat dan berbicara antara si Lulu dan si Risma itu ya? Lebih cepat sih lebih baik pasti ya Bu ya. Nah, jadi karena saya baru dapat ide ini ya Bu ya, setelah kita melakukan pembicaraan ini, saya akan langsung memanggil Risma, menyuruh Risma menuliskan suratnya, dan setelah pelajaran selesai hari ini, saya akan bertemu dengan memanggil Risma dan menyarankan Risma untuk segera bertemu dengan Lulu di taman sekolah. Mungkin tempat yang cukup baik, tenang ya, untuk berbicara, begitu kan Ibu. Dan dengan tempat itu pun saya melihat mereka sering di situ, mereka bersama-sama bermain-main gitu. Jadi ada kenangan. Jadi mungkin dengan kenangan-kenangan itu tempat itu betul bagi mereka persahabatan mereka Bu. Jadi saya mudah-mudahan dan saya yakin dengan mengulang kembali kebersamaan mereka, Lulu bisalah berkurang sedikit-sedikit kemarahannya kepada Risma. Mantap, kedengarannya seperti rencana yang baik ya Bu Ance. Dan apakah Ibu rasa kira-kira Risma itu siap untuk melakukan itu semua? Menurut Ibu? Iya, memang saya lihat Risma karena Lulu yang begitu marah, dia sepertinya tidak yakin ya. Dan iya, karena beberapa kali dia mencoba berbicara kepada Lulu, tapi Lulu kan selalu menunjukkan reaksi yang sama, tidak mau memaafkan. Jadi saya melihat agak gugup seperti itu. Tapi saya pikir ini cara yang paling baik. Saya akan memotivasi Risma untuk tetap yakin dan mencoba cara ini seperti itu. Oke, memang itu wajar ya, si Risma dan Lulu seperti itu, ya kan, menunjukkan ketulusan dan keberanian untuk memperbaiki hubungan adalah hal yang penting ya kan. Tapi jangan lupa ini adalah proses dan mungkin membutuhkan waktu ya kan. Setelah Risma memberikan surat dan berbicara dengan Lulu, mungkin bisa kita amati bagaimana reaksinya dan bagaimana perasaan mereka setelah itu. Kemudian bagaimana menurut Ibu reaksi dan perasaan itu ya? Ya, setelah melakukannya nanti seperti itu ya kan Bu, setelah Risma memanggil Lulu dan mereka berbicara, saya yakin mereka pasti akan lebih tenang, sama-sama merasa lebih tenang. Risma juga begitu, Lulu juga begitu, karena bagaimanapun mereka ini kan bersahabat awalnya itu, gitu kan. Mereka cukup lama bersahabat, dan dengan berbicara pasti mereka juga bisa menyelesaikan masalah mereka dengan lebih baik lagi. Seperti itu. Mantap sekali Ibu ya. Itulah nantinya yang akan saya lakukan Ibu rencananya. Terima kasih ya Ibu Irma, saya sudah mendapatkan pencerahan, solusi atas kebingungan saya selama ini melihat keadaan anak-anak saya yang persahabatannya bermasalah sehingga mengganggu pembelajaran kelas saya. Seperti itu. Jadi terima kasih sekali lagi ya Bu. Sama-sama Bu Ance.
saya bangga sama Bu Ance nih dengan usaha dan kepedulian Bu Ance kepada muridnya. Saya doakan semoga berhasil ya Bu Ance, dan ingat saya selalu ada di sini untuk Bu Ance apabila Bu Ance ingin memberikan pertanyaan lebih lanjut, dan saya bisa membantu Ibu Ance. Saya yakin dengan ketulusan Ibu Ance, Lulu dan Risma pasti berbaikan lagi. Tetaplah percaya diri dan semangat ya Bu Ance. Semangat Bu, terima kasih Bu Irma. Saya akan melakukan yang terbaik untuk anak-anak saya Ibu, dan saya akan berusaha menjadi guru yang lebih baik juga untuk mereka. Sekali lagi terima kasih ya. Sama-sama Bu Ance. Selamat siang kembali Bu Irma. Selamat siang Bu Yul. Apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Gimana tadi Bu Irma sudah selesai melaksanakan coaching, dan saya sebagai observer tadi senang sekali melihat Ibu Irma sebagai coach dan Bu Marian C ya sebagai coach ya sangat aktif dan saling merespon dengan baik. Nah, Bu Irma apa saja yang sudah Ibu laksanakan tadi terkait dengan indikator tercapai yang ingin dicapai dalam sesi coaching tadi? Baik Ibu, saya tadi sudah melakukan yang pertama, saya sudah mendengarkan aktif dan mindfulness, yaitu dengan mendengarkan sepenuhnya apa yang disampaikan oleh coach berdasarkan informasi yang disampaikan oleh coach. Kemudian kedua, saya juga sudah melakukan coaching dengan alur virtual. Dan yang ketiga, saya juga sudah menggali potensi dan kreativitas dari coaching untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi coaching. Ya, benar sekali Bu Irma. Yang saya perhatikan juga tadi sepanjang sesi coaching, Ibu sudah sangat baik dan melakukannya dengan hadir sepenuhnya, kemudian menerapkan alur tirta, dan Ibu juga berusaha menggali potensi coaching dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga membantu coaching menemukan solusi dan juga langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Kemudian kompetensi apa yang telah Ibu Irma kembangkan dari coaching yang sudah dilakukan tadi? Baik Ibu, dalam sesi coaching tadi saya sudah berusaha mengembangkan kompetensi dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, yaitu dengan mengajukan pertanyaan berdasarkan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Baik Bu Irma. Kemudian yang terakhir ini Bu Irma, kalau kita buat skala 1 sampai 10, nah dari sesi coaching yang sudah Ibu lakukan tadi, kira-kira ini ya Bu Irma sudah berada di posisi berapa ini? Menurut saya sudah berada di posisi berapa? 7 Bu. 7 ya. Iya. 7 ya. Baik, berada di posisi 7 ya Ibu Irma. Nah, masih ada 3 angka lagi nih menuju angka 10 ya. Kira-kira apa kendala ini Ibu Irma yang Ibu Irma hadapi hingga masih berada di posisi ini? Ya, menurut saya masih terlalu terburu-buru dalam mengajukan setiap pertanyaan. Kemudian dalam menemukan kata kunci dari kunci, saya juga terkadang masih ragu dan berpikir-pikir gitu. Jangan sampai saya memberikan label atau judgement kunci. Dan saya juga kurang dalam menanyakan langkah-langkah pelaksanaan rencana aksinya Bu. Baik, Ibu Irma, luar biasa sekali Bu ya, sudah dapat merefleksikan sesi coaching tadi. Menurut saya apa yang apa yang Ibu lakukan tadi sudah sangat luar biasa, dan ini merupakan pengalaman yang saya yakin dengan berlatih dari skala 7 yang Ibu sampaikan tadi mudah-mudahan meningkat menjadi 8, 9, dan 10 ya Bu Irma ya. Dan terakhir, selamat kepada Ibu Irma yang sudah melaksanakan coaching dengan baik. Tetap semangat, dan saya akhiri observasi ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu